Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan NIM 22405 121 4049 dari Prodi Sistem Informasi 22B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu media penyimpanan, yang mana ini adalah tugas dari sistem operasi. Kita masuk ke bagian apa ya pengertian dari media penyimpanan. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat, baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Macam-macam dari media penyimpanan. Media penyimpanan komputer ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, yang kedua ada media penyimpanan optikal atau optical disk, dan yang terakhir ada media penyimpanan awan atau cloud storage. Ya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern saat ini. Jenis media penyimpanan magnetik merupakan media yang saat ini sering digunakan. Contoh media penyimpanan data magnetik antara lain seperti disk, flash disk, hard disk, memory card, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari magnetic disk atau penyimpanan magnetik. Kelebihan dari magnetic disk adalah kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya yang sangat tinggi. Kekurangan dari magnetic ini adalah harganya yang lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Nah, cara kerja magnetik itu sendiri adalah pada saat disk digunakan nantinya, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red height yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Nah, ada beberapa contoh dari media penyimpanan magnetik. Yang pertama ada disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali dikenalkan. Saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi, ketika data tersimpan, tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya yang hanya 8 inci dan dapat menyimpan data sekitar 80 kilobyte. 4 tahun kemudian, floppy disk atau disket yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 kilobyte. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali atau writable. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990, lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga dengan zip disk. Lanjut, yang kedua ada hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan data hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpannya yang lebih besar juga membedakan dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Nah, ada beberapa orang yang masih bingung dengan perbedaan HDD, SDD, SSD, dan SSHD. Beberapa perbedaannya sebagai berikut.
HDD, yang pertama ada HDD atau hard disk drive, merupakan perangkat penyimpanan paling umum generasi lama serta menggunakan teknologi yang tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. HDD berbasis platter atau piringan berputar untuk menyimpan data, karena itu cukup berisiko saat bekerja karena komponen-komponennya bergerak. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive, merupakan perangkat penyimpanan generasi baru berbasis teknologi flash memori untuk menyimpan data. Karena menggunakan flash, SSD tidak memiliki komponen bergerak. SSD sudah banyak digunakan oleh perangkat notebook, high-end, dan server. SSHD atau Solid State Hybrid Drive merupakan penyimpanan hybrid yang menyatukan fungsi HDD dan SSD di dalam satu perangkat penyimpanan. Pada dasarnya, SSHD berbasis platter atau piringan yang sama seperti HDD tadi, tapi juga menyertakan flash memori agar transfer data menjadi lebih efisien. Nah, ada juga beberapa faktor yang bisa membedakan dari mulai ukuran dari SSD merupakan sebuah opsi penyimpanan yang memiliki ukuran paling tipis. Opsi SSD paling bagus digunakan untuk komponen yang bergerak seperti PC dengan ukuran yang tipis dan juga ringan. Untuk notebook sendiri, SSD lebih banyak tersedia dengan SSD ukuran paling tinggi 5 mm dan juga 7 mm. SSHD memiliki ukuran dengan besar 9 mm dan juga 7 mm. Sedangkan untuk kecepatan sendiri, SSD biasanya menyediakan kinerja sangat maksimal untuk booting serta memiliki kinerja yang sangat tinggi untuk baca ataupun tulis, yang sangat mendukung komputasi yang memerlukan ketersediaan multitugas yang jauh lebih baik. Sedangkan SSHD juga memberikan kinerja yang hampir sama dengan SSD dalam hal booting, pemuatan data, dan juga peluncuran. Perbedaan dari harga, SSD berkapasitas terendah pada tingkat sistem dapat dijangkau dengan kisaran di sekitar 32 GB sampai 64 GB. Namun, SSD dengan kapasitas yang sangat tinggi harganya pun cukup mahal karena diukur dengan biaya tiap GB-nya. Sedangkan yang menyediakan biaya paling rendah untuk setiap GB-nya adalah hard disk. Sedangkan SSHD biasanya memiliki kisaran harga yang lebih tinggi untuk setiap GB-nya dibanding dengan hard disk. Daya tahan dari baterai biasanya penyimpanan tidak akan berpengaruh pada daya tahan sebagai komputer atau laptop hingga lebih dari 10%. Sedangkan yang biasanya menghabiskan baterai adalah operasi daya dari prosesor dan LCD. SSD hanya memiliki daya yang paling efisien di antara yang lainnya. Sedangkan tempat kedua daya yang paling efisien ditempati oleh SSHD karena SSHD dapat berputar turun dengan lebih sering jika dibandingkan dengan hard disk. Tingkat kegagalan secara umum tingkat kegagalan dari SSHD dan juga hard disk memiliki tingkat kegagalan yang hampir sama. Namun SSHD lebih memiliki keunggulan karena menggunakan bagian dari HDD dan SSD yang lebih efisien jika dibandingkan dengan keduanya secara terpisah. Nah, yang terakhir ini perbedaan dari ketahanan. SSD merupakan sebuah opsi yang memiliki ketahanan paling baik dan awet dikarenakan adanya desain solid state tanpa adanya komponen bergerak. SSD dapat bertahan dari beberapa hal ekstrim seperti benturan terjatuh, suhu ekstrim, dan lain sebagainya. Kita masuk ke nomor 3 yaitu flash disk atau flash drive. Flash disk adalah piranti penyimpan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran yang berkisar antara 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukuran semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 TB. Lalu yang keempat adalah zip drive. Zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk
yang berukuran 3,5 inci. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu penyimpanan optikal atau optical disk. Pengertian dari penyimpanan optikal atau media penyimpanan optikal atau optical disk. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan optikal atau optical disk. Kelebihannya yaitu berat lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangan tapi memiliki kekurangan dari penyimpanan optical disk adalah kapasitas memorinya yang lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resiko datanya tidak akan terbaca. Cara kerja optical disk ini lebih mudah dari magnetik, yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang atau putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Nah, macam-macam media optical disk. Yang pertama ada CD atau compact disk. Compact disk atau CD atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-Word, dan CD Rewritable. Masuk pada CD-ROM. Compact disk ini banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan atau database yang pengoperasionalnya memerlukan paling sedikit perangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Sebagai media penyimpan data, CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Masuk pada CD-RW atau compact disk rewritable. CD-RW drive ini menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CD-R disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CD-RW drive yang dapat digunakan untuk membantu CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Macam-macam media optical disk yang selanjutnya itu DVD atau digital video disk. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM maupun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,321 MB per second dengan rata-rata bus transfer 12 MB per second. Yang ketiga ada media penyimpanan awan atau flash storage. Media penyimpanan awan. Pengertian dari media penyimpanan awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihan dan kekurangan dari media penyimpanan awan ini. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangan
sendiri adalah sering terjadi kesalahan pada server untuk menuju data panggilan dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerja media awan ini adalah untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk membuka file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.